satu personil baru. Kira-kira siapa ya? Siapa ya? Ada yang tahu nggak? Kira-kira. Ayo Kak Ica, ada yang baru nggak Kak? Siapa ya Kak? Kayaknya sama-sama aja sih. Iya sih, mungkin karena penampilan kita saja yang berbeda kali ya. Oh gitu ya. Baiklah. Oke adik-adik, sebelum mulai ibadah pastikan dulu kalian berpakaian yang rapi, berpenampilan yang cantik, yang ganteng karena kita mau memuji nama Tuhan. Jangan lupa persiapkan hatinya juga ya, supaya siap beribadah tanpa ada gangguan apa-apa. Oke. Kita akan mulai ibadah kita, walaupun masih secara online, kakak harap adik-adik tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Oke, kita mau mulai ibadah Kak, kita mau nyanyi apa dulu nih? Kita akan nyanyi hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Yuk semuanya kita bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri, kita nyanyi dan bergerak untuk memuji nama Tuhan. Oke. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar tetap percaya pada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami, supaya kami tetap bersuka cita, mengingat keampunan dosa kami,
oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kita bernyanyi bersama. Untuk dengar firman-Mu saat ini, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan atas jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom kakak-kakak dan abang-abang yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Iya, kakak harap kalian yang di rumah tetap sehat dan tetap semangat. Oke? Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertema tentang tidak
konsumtif. Kakak ulang sekali lagi ya. Tidak konsumtif atau keinginan dan kebutuhan. Oke, sebelum kakak akan menceritakan firman Tuhan pada minggu ini, ayo sama-sama kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus kami yang baik, kami datang ke hadirat-Mu untuk berterima kasih dan mengucap syukur atas berkat yang Engkau berikan pada saat hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami, yang memberikan kami roh hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Tuhan, untuk hamba yang akan menjelaskan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati hamba, yang melindungi hamba, yang memberikan hamba kebijaksanaan dalam bercakap Tuhan, bersuara Tuhan, dan mengeluarkan penjelasan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Lindungi kami Tuhan, jaga kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, minggu ini tadi tema kita apa? Tidak konsumtif. Kalau begitu, ayo sama-sama kita buka Alkitab kita yang tertulis dari Titus 2 ayat 11 sampai 15. Sudah dapat semuanya? Kita dibuka ya Alkitabnya ya. Jangan karena di rumah jadi tidak membuka Alkitab. Kita harus tetap membuka Alkitab. Kita buka di Titus 2 ayat 11 sampai 15. Sudah dibuka semuanya? Oke, kita baca bersama-sama. Kakak baca di sini, kalian baca di rumah. Titus 2 ayat 11 sampai 15. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Oke, tema kita adalah tidak konsumtif. Kita artikan dulu kata konsumtif. Artinya adalah keinginan. Dan jika kita tambahkan tadi kalimat tidak, maka artinya tidak keinginan. Nah, bahasan kita saat ini adalah keinginan dan kebutuhan. Adakah yang tahu apa arti keinginan dan apa arti kebutuhan? Iya, pasti kakak rasa semua kakak-kakak dan abang-abang remaja sudah tahu. Tapi kita akan bahas ini. Keinginan adalah sesuatu yang ingin kita miliki, tetapi belum tentu berguna. Tetapi jika kebutuhan adalah sesuatu yang kita inginkan, tetapi dia berguna bagi kita. Nah, contoh dari keinginan apa sih? Ya, contoh dari keinginan adalah kita ingin hidup mewah. Kita ingin hidup mengikuti tren. Kita ingin kita tidak mau berteman sama orang yang tidak punya apa-apa. Misalnya kita punya handphone bagus, kita nggak mau berteman dengan dia. Lalu ingin disanjung tinggi. Contohnya, handphone kamu bagus ya, baju kamu bagus ya. Nah, itu adalah ciri-ciri keinginan. Nah, jika kebutuhan ciri-cirinya seperti apa?
Kebutuhan itu contohnya, ciri-cirinya adalah kita sebagai anak-anak Tuhan harus beribadah. Kita sebagai anak-anak harus belajar. Kita harus sekolah. Kita harus menjadi orang yang berguna. Nah, tetapi kata Alkitab di 1 Korintus 10 ayat 23, bisa kita buka sama-sama. 1 Korintus 10 ayat 23, yaitu berbunyi, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, seperti yang kakak bilang tadi di awal, keinginan adalah sesuatu yang kita ingini, tetapi belum tentu berguna ataupun berguna. Jika kebutuhan adalah sesuatu yang kita ingini, tetapi berguna. Seperti kata Alkitab tadi, segala sesuatu diperbolehkan. Iya, diperbolehkan. Tetapi lihat apakah dia berguna atau tidak. Jika dia tidak berguna, maka itu adalah keinginan. Tetapi jika dia berguna, maka itu adalah kebutuhan. Oke? Contoh lainnya lagi, seperti kata Alkitab adalah kita itu harus hidup di dalam kebenaran. Kita harus hidup tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Kita harus hidup menjadi anak-anak Tuhan yang mau memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang, dan orang-orang tersebut mengetahui kita adalah orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus. Contoh kita adalah orang yang penuh dengan roh seperti apa? Ya, bisa kita buka di Galatia. Kita bisa buka di Galatia 5 ayat 22. Ya kan, semua sudah tahu, dari kita sekolah minggu juga sudah kita nyanyikan. Tetapi buah roh adalah, ya kan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, itu adalah kebutuhan kita sebagai orang Kristen. Kita harus memiliki roh itu. Kita harus memiliki buah-buah roh itu di dalam diri kita. Kita jangan menginginkan, kita jangan membuat sesuatu itu menjadi keinginan kita yang berimbas kita mengingini daging. Kita mengingini menjadi orang Kristen yang tidak hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam kemuliaan Tuhan. Contohnya tidak hidup dalam kemuliaan Tuhan bagaimana? Iya, contohnya adalah penuh dengan emosi. Bisa kita buka di Alkitab juga di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Di situ dikatakan perbuatan daging adalah penyembahan berhala, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, mementingkan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora, dan lain-lainnya. Nah, kita sebagai anak Kristen tadi seperti apa? Ya, kita membutuhkan buah-buah roh itu di dalam diri kita. Kita tidak butuh roh daging, tapi kita membutuhkan buah Roh Kudus di dalam diri kita. Kita tidak boleh menjadi anak-anak yang mengikuti tren yang tidak baik, mengikuti sesuatu yang tidak berguna bagi kehidupan kita. Karena apa adik-adik? Hidup ini adalah pilihan. Jika kamu memilih yang baik, maka kamu akan berjalan di jalan yang baik. Tetapi ketika kita memilih sesuatu yang tidak berguna, maka bersiap-siaplah untuk menjadi anak-anak yang ya tidak berguna bagi siapapun gitu. Ya kan? Nah, kembali lagi dengan keinginan dan kebutuhan. Ingat ya adik-adik, keinginan itu sudah pasti adalah kebutuhanmu. Tetapi keinginan itu belum tentu adalah kebutuhanmu. Tetapi kebutuhanmu itu sudah pasti adalah keinginanmu. Karena kebutuhan itu adalah sesuatu yang berguna. Keinginan belum tentu berguna atau tidak berguna. Nah, ada yang bertanya juga pasti ini di dalam hatinya, Kak, aku pingin nih sesuatu, aku pingin dan aku sudah nabung gitu. Nah, kita lihat
apakah yang kamu inginkan itu memang sangat berguna untuk kehidupanmu sehari-hari? Jika kamu sudah menabung, sudah mengorbankan segala sesuatu, sampai kamu misalnya jajan nih, uang jajan nih seharusnya 5.000, ya kan? Terus kamu menabung menjadi 1.000 satu hari. 1.000 dapat apa? Nggak makan siang di sekolah, ya kan? Loh, jadi mengorbankan diri sendiri tidak berguna hanya untuk itu. Ya kalau itu berguna, ya nggak apa-apa. Tapi kalau hanya untuk menyenangkan diri sendiri, untuk apa? Itu tidak berguna. Nah, jangan diikuti keinginannya tadi. Kita harus mengikuti kebutuhan kita. Oke? Jadi adik-adik yang di rumah, anak-anak remaja itu harus mengetahui apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan. Jangan hanya menginginkan sesuatu karena mengikuti tren, mengikuti apa yang terjadi saat ini, tetapi kita harus lihat juga jenjang waktunya. Bergunakah itu? Jangan menyia-nyiakan waktu. Pergunakanlah waktu sebaik-baiknya. Oke? Demikianlah firman Tuhan saat ini. Semoga kita menjadi anak-anak yang membutuhkan dan berguna bagi kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar kita dan juga bangsa dan negara kita. Demikian firman Tuhan, kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus kami yang baik, inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, jadikanlah kami anak-anak yang bijaksana, yang mengetahui mana keinginan kami dan mana kebutuhan kami. Kami butuhkan Engkau Tuhan, hadirlah di kehidupan kami, menjadilah terang di kehidupan kami agar kami berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini juga kakak akan memberikan ayat hafalan kepada kalian. Nah, diambil dari Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan supaya kita hidup bijaksana. Sekali lagi, Titus 2 ayat 12a. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan supaya kita hidup bijaksana. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408, Di Jalannya Ku Diiring.
bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Engkau masih membiarkan kami untuk dapat datang ke hadiran-Mu Tuhan, untuk menikmati santapan rohani kami hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang telah melayani Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati tiap-tiap guru sekolah minggu Tuhan dalam pelayanannya. Engkau juga memberkati adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan yang lebih lagi Tuhan di masa pandemik ini ya Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih juga buat firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan Engkau berkati dengan sepenuhnya ya Tuhan. Engkau juga memberkati kedua orang tua kami Tuhan, biarlah Engkau memberikan mereka umur yang panjang dan kesehatan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk negeri kami ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau mengangkat semua virus ini Tuhan daripada kami ya Tuhan, sehingga virus ini lalu daripada kami. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, di atas segalanya kami meminta-Mu atas dosa yang telah kami perbuat, yang sengaja maupun tidak sengaja, besar ataupun kecil. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berucap syukur. Amin. Mari kita bersatu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua.